خصوصيته وكرامته لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mengucapkan alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Amin ini dalam rangka kita salat subuh berjamaah dan kita berniat beriktikaf di masjid ini nawaitu an a'takifa fi hadhihi masjid subhanallahi ta'ala saja beriktikaf di masjid ini karena Allah taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis tahlim rahimakumullah. Di subuh minggu ini kita terakhir di bulan Jumadil Akhir dan Senin, malam Senin kita masuki 1 Rajab. Alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan untuk menemui bulan yang agung, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah bulannya Allah. Ala inna Rajab syahrullah, bahwasanya Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sya'ban itu adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Tiga nih Nabi memadahi bulan yang mulia. Yang pertama bulan Rajab ini adalah terjadinya Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terjadi pada seluruh makhluk Allah taala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat langsung zat wajibul wujud, zat Allah taala yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan, kada kawa dikisahkan, kada kawa digambarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung berhadapan dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, datang ke bumi berkisah melihat Allah taala. Katakanlah, luar biasa. Yang berkisah ini adalah yang diwajibkan sembahyang 5 waktu. Asalnya diberi 50, diunjuki jadi 5 aja lagi. Jin yang dikabarkan sejin itu adalah sembahyang, bukan Allah Ta'ala-nya. Jadi menurut kisah di sini yang kita utamakan dahulu yaitu sholat. Sholat itu adalah syariat. Jadi ada orang yang langsung tahun Allah Ta'ala-nya. Nah itu luput. Nabi berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala, kadang mengisahkan Allah Ta'ala, tetapi mengisahkan sholat. Nah jadi sholat itu penting. Karena sudah sholat itu bagus, sholat itu khusyuk, sholat itu mantap. Nah yang masuk ke dalam yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalunya syariatnya belum lagi, sembahyangnya belum beres lagi, sembahyangnya belum jujur lagi, sudah tasawuf, sudah itu kena ngalir urusannya. Nah jadi ujian Allah Subhanahu, ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rajab itu adalah bulan Allah. Nah, karena kita banyak di bulan Rajab ini istighfar, minta ampun. Nah, pagi dari
dibaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Subuh dibaca subuh itu pagi. Rabbani warhamni wa tub alayya Rabbani warhamni wa tub alayya Rabbani warhamni wa tub alayya 70 kali. Cuma saja. Sore 70 kali membaca Rabbani warhamni wa tub alayya Rabbani warhamni wa tub alayya. Maka diharamkan kulitnya itu daripada api neraka. 70 kali. Rabbani warhamni atau pada yang Rabbani warhamni atau alayya. Atau Allah mau beli bisa juga Rabbani firli barang aja, salah aja. Risiko Allah mau beli warhamni, risiko Rabbani firli, risiko Allah mau beli sama aja orangnya. 70 kali. Nah, kita diharapkan kulit kita daripada api neraka. Kemudian di awal puluh pertama bulan Rajab itu kita beramalan bertasbih Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali. Puluh yang kedua Subhanal Ahadis Samad 100. Puluh yang ketiga Subhanal Azim 10 kali, 100 kali. Nah, itu artinya kita menghormati, menyiap-nyiapi bulan Ramadan. Nabi SAW sidin menyiapkan bulan Ramadan itu di bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, jadi Rajab ibaratnya apa? Sya'ban, Sya'ban, Ramadan. Dan kita panjang umur kita menemui bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Jadi sidin sudah memulainya di bulan Rajab. Jadi kita bakalan di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan yang diisra dan dimi'rajkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang itu Nabi itu adalah masuk ke lintas zaman, mulai zaman dahulu, zaman Nabi bari, sidin jadi imam di Masjid Al-Aqsa, yang di belakangnya adalah nabi-nabi dan rasul. Jadi zaman dulu sidin masuk, kemudian sidin masuk lagi ke zaman yang akan datang, yaitu sidin melihat surga, dan masuk lagi sidin melihat ke neraka. Ada orang yang dapat nikmat, ada yang dapat siksa di neraka. Lalu lihat belakang sidin, ini siksa di surga, ini siksa di neraka, ini siksa di surga. Awal ini maha barangkali itu masuk ke zaman yang akan datang, karena masih lagi orang melalui proses setelah dikubur lalu dibangkit, setelah dibangkit lalu dihalau kepada masyar. Mulai mana Indonesia kumpul kita di padang masyar, menurut riwayat itu adalah di Arafah. Ada yang dihalau pada masyar ini ada sekejap mata sampai, ada yang berjalan, artinya pengadaan sampai, ada yang berjalan, ada yang berkesot merangkak, ada yang bergulung-guling, ada yang karena panas tak palungnya itu sampai lutut, jadi berjalan jadi pedang baju, palungnya suram. Ada yang pinggang, ada yang dada, ada yang kepala palungnya, ada yang hidung palungnya tadi, berjalan menuju Arafah padang masyar. Banyak lagi prosesnya. Setelah padang masyar itu tadi dihitung timbangan amal baik, amal jahat. Kemudian dihisab tadi, diimbangan titian siratal mustaqim, naik 500 tahun, rata 500 tahun, turun 500 tahun. Nah, hanyar ke surga dan ke neraka. Nah, ya, ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Kenapa? Jadi Rasul melihat sudah
Ini masuk lintas akan datang, masuk zaman yang akan datang. Jadi lintas zaman. Itu Rasulullah SAW. Apabila kejadiannya di bulan Rajab, super kita menanggung bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa memaknai menyambut bulan Rajab untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu di bulan Rajab. Dan kita menyambutnya. Pada sebuah hari ini kita mempelajari tentang su'udzon. Kalau yang telah lalu kita husnudzon semalamnya, lalu tidak ada ruginya walaupun salah. La yakhibu wa in akhta'a. Tidak ada rugi orang yang bagus sangka, kekelipun salah. Nah kayak semalam kalau orang perampok itu berikmanya datang ke kampung itu hendak merampok. Nah perampok kampung itu, tetapi bertamu orang lalu ia berpada kami ini adalah datang dari mujahid, datang dari perang sabilillah. Imbah di perang sabilillah tadi malah dengar orang ini mujahid, orang yang bakas perang sabilillah, disuruhnya dari 5 tadi masuk ke rumah, dimakaninya, disuguhinya wadai, disuguhinya kopi, disuguhinya macam-macam. Kanyang beban perampok tadi, dimakani di rumah macam-macam. Kemudian di dalam rumah itu ada orang yang gari nah sudah baubat ke situ kamari, baubatnya kada mau sembuh, kada ampe-ampe ke situ kamari, sudah meminta banyu ke situ kamari, kada mau ampe-ampe. Nah berkat orang mujahid, berkat orang datang perang ini, nah minta banyu kok, minta banyu tiup sedikit, tiup sedikit, diminum makan. Imbah diminum makan tadi, orang yang garing sing lawasan tadi sembuh. Ampe garingnya umahamullahi mubarak, alhamdulillah biar kau mampi akan anak pun garing, makam sudah buat kemana-mana bertahun-tahun sudah garing, alhamdulillah. Ampe bingung anak perampok tadi bingung, bujur juga katanya. Nah, jadi husnudzon itu bagus. Allah Ta'ala bukan memandanginya ini, bukan memandang banyunya, bukan memandang apa-apanya, tetapi memandang husnudzonnya. Orang itu sujan orang perampok tadi, maka supaya minta banyu, ampinya, garingnya. Jadi Allah memandang kepada husnudzon, walaupun salah. Bukan orang mujahid itu, tetapi perampok. Kebalikannya husnudzon itu adalah su'udzon, artinya jahat sangka. Karena Habibul Idrus bin Umar al-Habsyi adalah Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yang berkata, laisal wara'u maqsuran ala maq'ami wal malbasi faqat kama qad yatawahhamuhu al-qasir. Bukanlah wara itu artinya menjaga daripada 6 haram, itu wara namanya, menjaga daripada yang haram. Nah bukanlah jadi wara itu, jaga haram itu menjaga makanan dan pakaian saja, tetapi jadi juga sesuatu bang huwa fi kulli syai'in hatta bil khawatiri, keseluruhan sampai kepada geretek hati. Jadi menjaga daripada yang haram itu bukan di makanan aja dijaga, bukan di pakaian aja dijaga, tetapi di geretek hati juga dijaga di sini daripada yang haram. Khawatir. Fala yaqturu bi balika wa ta'taqidu su'adh dhanni bil muslimin. Dan jangan tergeletek di hati bahwa dia itu berkeyakinan itu adalah sangka jahat dengan orang muslim. Illa kecuali dia ada bil wara'i indaka, kecuali
ketiadaan wara di dalam hati kamu. Orang nih berita, ya Allah berita kiai berselingkuh, jangan diterima dulu. Jujur kan, apalagi wayah ini zaman fitnah. Zaman fitnah, ada kiai mana lah umum aja. Nah, menjinahi, berzina kiai. Nah, jangan dipercaya dulu. Karena itu adalah berita. Berita itu yahtamilu sidqi wal kadzib. Berita itu mengandung kebenaran dan dusta. Nah, itu sudah diberitahu oleh orang bahwa berita itu mengandung benar dan dusta. Nah, jadi kita kadang percaya dulu, jangan langsung takut, jadi kita jangan telan berita itu, karena kita umpat sangka jahat dan kada manfaatnya juga, kita kada ada untungnya. Itu nang dijaga, ya qaturu bibalika, bahwasanya bergeretek di hati engkau itu beriktikad, maka sangka jahat dalam orang. Illa ada mana kecuali orang itu kada menjaga hati, kada menjaga wara, kada menjaga maksiat. Ayo je situ pada dasar juga sama aja sebenarnya, kada menjadi dalam ustaznya itu. Ngarannya adalah jaga hati. Bal wara'u 'anil ma'asil qalbiyah, bahkan bahwasanya menjaga daripada maksiat itu yaitu maksiat hati. Itu yang penting, jadi lebih dijaga lagi, yaitu adalah geretek di hati. Kita misalnya mencuntan, memelihara daripada orang mencuntan, kita wajib dia menjaga pada mencuntan. Kadang memakan yang haram, wajib kita menjaga. Kadang makan yang haram, tapi geretek hati. Nah, ini yang sulit. Lebih lagi ahammu minal wara'i min ma'asil jawari, lebih penting daripada menjaga maksiat di luar, maksiat di anggota. Menjaga hati, maksiat hati itu lebih penting daripada menjaga anggota luar. Menjadi yang Habib Idris bin Umar al-Hadshi, yang sangka jahat tadi lawan orang. Maka yang penyakit hati ini yang perlu kita jaga. Orang berjalan gue bersalok, kalau nggak bersalok itu maulah ada berbunyi, kalau nya kakak totak. Nah itu aja, agak aku aja. Nah itu pamer itu aja. Nah semua salahnya suhuzon, karena menjaga hati, maksiat juga. Qala al-Habib Muhammad bin Hasan al-Jamalul Lail, at-tab'u sufla mula'un bisu'i dhanni. Tabiat yang paling rendah, tabiat yang paling tercela adalah menyukai dengan sangka jahat. Atau juga ada sangka jahat kalau orang luput terus orang. Nah itu ngarannya ujasidin, itu tabiat yang paling rendah. Ujar Nabi SAW, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, fala yaqifanna, jangan berdiam, waqifan tahami, jangan berdiam di parkiran angan-angan. Jangan nih. Nah iya nih, besitu aja jangan. Bah pas bandar nih, apa keluar dari perbatuan lo? Jangan nih ya. Jangan diam di situ aja. Jangan dimahirakan. Ya hanya itu aja.
surut aja kaina kali itu terus betarusan, jangan berdiam di situ. Nah, barang siapa orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, jangan berdiam di tempat, jangan iya dan ini nyangka jahat tahun orang, nah itu jangan. Karena maqul ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala yaqulu, berkata ulama, idza ra'aitum ahadan yabki baluku, apabila kamu melihat orang menangis maka menangislah. Orang menangis, Allahumma inna Allah Yasin Allah, nangisnya maka umpatlah menangis. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nangisnya. Pati juga menangis. Ada imam Makkah menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis dia membaca. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Pati juga menangis. Pak buku menangislah. Wala tazunnu bihi riya. Nah, jangan ikam sangka orang itu riya. Orang menangis nih, tapi iya benar aja itu ya, supaya dianggap orang. Nah, ini benar aja di banyak orang benar aja dan seorang yang tawa aja. Jangan itu di sini. Ini itu riya, benar aja menangis. Nah, jangan. Tangis-tangisnya berdoa. Jangan dipadai riya. Pak ini ujar sidin, ujar makhul ya, Dimashqi ini. Maka sungguhnya aku sidin, dzanantu dzalika, aku menyangka orang itu demikian marratan, satu kali. Ini menangis karena riya aja. Sekali aku menyangka kayak itu. Birajulin, dengan seorang laki-laki, fahurim tulbuka sanatan, maka aku ditegah mau menangis itu 1 tahun. Kadang mau menangis keras hati, kadang mau lembut hati menangisnya. Biasanya ada orang baca maulid nangis. Kita menganggap ria itu sehingga hati kita tuh keras pada mau menangis. Kenapa? Nyanggap orang ria, kalau mau menangisnya cagen hatinya, kadang mau lawan hatinya. Kenapa? Menganggap orang ria, menimbulkan lebih orang ria, lalu kadang maunya hatinya rawan. Lain rawan dua orang lain. Rawan itu kita apa? Sedih. Qala Sauri, Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, ujar wali Allah ta'ala menyampaikan, Uribtu qiyaman laili 15 asyurin bidzambin aznabtuhu. Aku tidak bisa bangun malam untuk beribadah 5 bulan karena dosaku. Yang orang wali-wali ini kayak ini, lamunnya kada berbuat dosa baru pina sakit, pina sedih hati. Tidak bisa bangun malam, tidak bisa beribadah banyak, tidak beribadah banyak karena dosa. Qila, dikata orang, ditanya orang, wa madza dzalika dzambu, dosa apa ya? Jadi karena Allah beribadah malam, dosa apa ya? Qala ra'aitu rajulan yabki, aku melihat laki-laki itu menangis dan isak-isak menangis. Faqultu fi nafsi, maka aku kata dalam hati, haja murain, orang ini ria. Dalam hati mengadakan orang ria aja. Nah, maka sini itu rasa berdosa
sehingga sini tidak bisa beribadah malam 5 bulan. Biar aja orang menangis, umpati aja di sini menangis juga. Jangan menyangka orang itu ria. Nah, menyangka ria itu adalah suudzon. Qala Sayyidu Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, "Idza balagaka an akhika ma taqrahu faqlub lahu uzran min wahidin ila 70 uzran." Apabila sampai ke telinga engkau, sampai berita kabar dari saudara engkau muslim sesuatu yang engkau benci, nah ini nang berita macam-macam nih, termasuk aja ustaz menyelingkuhi santrinya, ada lagi ustaz melakukan pelecehan, ada lagi macam-macam. Nah ini sampai babnya, apabila sampai berita dari saudara engkau muslim sesuatu yang engkau pada suka dan engkau benci, ada ketujuh beritanya kelakuan orang muslim nih, sampai berita lawan kita kalau orang muslim, apalagi ustaz itu ilmu macam-macam Allah, mulai bahari sudah nang Habib Rizik dipadahkan selingkuh, ya Allah bahari macam-macam, banyak aja orang percaya. Kita hati-hati jangan. Nah ini apa di sini? Nah kita pada tujuh mendengar berita. Nah lahu maka di sini faqlub lahu uzran, maka cari baginya itu keujuran, alasan. Kita nih mencari alasan berapa? Min wahidin, satu alasan, ila 70 uzran, sampai 70 alasan. Nah mungkin ini, nah mungkin itu ini, ya mungkin itu sedikit ini aja, nah mungkin ini sampai 70 alasannya, supaya kita jangan jahat sangka. Kita orang membawa sandal, nah mungkin ini tuh ada mana benar ya, kalau terbawa. Nah sini tuh namanya sangka jahat, nah sini tuh maling gitu loh, itu tuh mencuntam. Nah dasar penyuntam itu suudzon. Tapi namanya orang bagus sangka, oh sini tuh kita bawa aja, salah pakai. Karena mungkin dia itu salah pakai, karena nampak benar lain pada sini. Oh sini karena aja, oh sini karena minjem, jadi kena beli sini lain. Macam-macam alasannya, sampai 70 alasan supaya jangan sangka. Nah itu ulama model kita, supaya hati kita tuh jangan tamakan jahat sangka orang. Sampai 70 alasannya. Kalau sampai 70 tuh alasan, tatap aja ya apalagi. Nah, fa illam tajid, jika ada dia juga 70 tuh alasannya, maka pada sini pakul la'alla lahu uzran la a'rifu, maka katakan di hati bahwasanya mungkin alasan si Dini itu aku ada tahu. Alasan Dini jadi kayak itu ada tahu aku. Jadi kan ada menyangka orang tuh jahat. Nah jadi kayak itu sih, mengatur hati supaya jangan jahat sangka. Ujar Sayyidu Ja'far As-Sadiq. Nah, berita-berita ini ya Allah banyak, jangan diterima, jangan langsung kelar. Itu berita kepada bujur, lamunya bujur juga, beritanya dasar bujur. Mungkin ini lupa juga, mungkin ini ganti lagi, mungkin ini mungkin dia pada tahu, mungkin ada alasan dia kenapa jadi kayak itu. Nah kita kadang tahu. Itu tuh ulama kita tuh melajari kita supaya menjaga hati kita ini supaya jangan maksiat. Minum aja biar kopi, karena dingin kali ya kopi. Diminum. Idza jaa 'anil ummati ma yukhalifu mazhabana bil hukmi la nusi'u dhanni bihim
bal naqulu lahum ma balaghum haditha law balaghum ma azunnu annahu sayakhlifun aw ma ma'na. Ujar ulama, apabila ada seorang umat dari umat-umat a'immah atau imam-imam yukhalifu berbeda mazhab kita pada hukum, maka jangan jahat sangka. Maka sidin ulama aja, maka sidin ulama jadi diam aja, melihatkan aja. Nah, jangan jahat sangka. Sidin itu sudah jadi, kalau ingat lagi dihukum, jangan jahat sangka. Sidin sudah diangkat ya, lalu ini hukum berubah, jangan jahat sangka. Nah, ini sidin. Apabila berbeda mazhab kita pada hukum, jangan jahat sangka. Kenapa? Bihim naqulu, bahwa bahkan kita katakan semoga apa yang mereka sampaikan itu dari hadis Nabi juga. Nah, kita akan tahu. Nah, kita akan dapat berbeda kita, jangan jahat sangka. Apalagi misalnya kita di Makkah, kenapa sembahyang aman itu dia bilang kipuh benar, Allahu Akbar, nah deki surban, macam-macam, begitu dia bayang ada sah itu apa banyak benda bergeraknya ya. Itu berbeda mazhab, jangan jahat sangka. Tiba itu pada orang-orang ada apa namanya bersalawat, kelihatan pahanya, kelihatan auratnya, kelihatan pusatnya, itu dia kalau makan itu dia buka aurat itu. Jangan jahat sangka, karena ada mazhab lain yang bedain dengan kita. Jangan jahat sangka di masalah hukum yang kita berbeda. Sembahyang dia maka berjalan buka-buka. Ambil anak situ ketingkau kalau tidak kubur, sembahyang disasahinya, diambilinya, digendongnya, sujudnya. Nah, apa itu sembahyang, makanya buka-buka dia. Nah, jangan jahat sangka, lawan hukum. Ma'adzunnu anna sayakhlifun, dan menyangka ia bahwa itu adalah berbeda. Yang bagi lil insan, jadi sewajarnya bagi manusia namanya kita alla yusi al-dhanni ila binafsihi, jangan jahat sangka kecuali lawan diri sendiri nang jahat lawan kita, lawan diri kita aja nang jahat sangka. Kurang baik kita nang jahat, kurang bagus kita jelek. Semuaan itu nang jelek kita. Jadi guru dari sekumpul hendak mengajar, hendak turun ke musala, berdoa, ya Allah berkat orang mendatang, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa seluruh rumah, isi rumahku, ampuni jiran-jiranku ini, berkat orang mendatang. Bagusnya karena ini yang datang jauh-jauh tuh siapa nyuruh? Karena dia disuruh ungkus surah pulang, berapa ungkus? Batu waktu berapa pulang? Nah, dia tuh makan kali makannya pulangnya datang, makan surah pulangnya, bayar surahnya, ikhlas benar datang. Ada surahnya hanya di palak sini aja, bawa kamar benar. Jadi bagus surah pada kita. Kita ini kada bagus, kurang mendatang tuh bagus. Benar parahnya pada kita. Itu malu nanti, yang kada bagus kita, yang bagus itu orang mendatang. Kita nyaman aja lagi parah. Nah, kayak itu. Nang jasidin bagi manusia itu jangan jahat sangka kecuali lawan diri sendiri aja. Jangan menyangka orang jahat. Nang jahat itu ya kita seorang. Kalau Umar radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Man aqama nafsahu maqamat tuhami fala yalumanna man asa bi dhanna. Ujar Sayyidina Umar, barang siapa melaksanakan dirinya di tempat orang yang berada di tempat orang yang jahat sangka, maka jangan menyalahkan orang yang jahat sangka. Surang juga gara-garanya di dalam kamar berduaan laki-laki lawan bini surang. Nah, itu cocok ya sama pas saja. Orang ini berduaan dalam kamar di hotel pulang, itu waktu saja jangan sangka pas saja. Nah, itu jangan berada kayak itunya Sayyidina Umar. Lamunnya ada orang menyalahi atau menyalahkan sangka, itu pas saja gara-gara ikam juga. Jangan dilakukan itu supaya orang yang jahat ya sangka. Wa marna bi rajulin yakalmu imratan, nah itu tadi bepandiran laki-laki lawan binian. Ada tuhari tariqi fa ala bidira. Bepandiran majlis orang apa? Latihan binian orang yang sangka. Jangan dilakukan itu. Gara-garanya itu tuh boleh aja kita jahat sampah, wajar aja kita jahat sampah. Ikam gak boleh ada sini. Kenapa? Dalamnya ikam berduaan di kamar sini, di hotel sini, itu lagi begini. Kalau pindah ikam dari zina, nah itu jahat sampah. Karena itu boleh, karena itu menjurus kepada yang ada baik. Itu boleh aja itu jahat sampah. Orang kafir boleh aja kita jahat sampah kepada orang non muslim. Ini jadi prinsip apa ini wajar aja itu. Apa itu jangan sangka namanya orang yang berbuat maksiat. Jadi dia juru dari kita jahat sangka pada boleh, tapi wajib waspada. Kayak apa itu kan? Nah, wajib waspada. Jahat sangka pada boleh, tapi wajib waspada. Nah, kayak di masjid kancap hilang. Nah, maka ada yang menjaga waktu orang sudah yaman, ada yang menjaga. Sama aja juga pahalanya dapat tadinya jamaah ini menjaga keamanan, menjaga sandal mobil hilang, sepeda motor mobil hilang, dijagakannya sudah ya, jaga sudah motor hilang sandal, sama ini dapat pahala orang salam, ini sudah ya. Patok saja itu nang di jasa sampahnya itu. Nah kira-kira itu mungkin sudah masyarakat belum? Sudah nah, kita sama-sama mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mengumpul di sini Allah Subhanahu wa taala menolongi kepada kita supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kita daripada maksiat di hati. Amin ya rabbal